Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlailatul Musyarofah dengan NIM 212105030023. Di sini saya akan mereview dan memberikan tanggapan terhadap penjelasan materi yang berjudul Perkembangan Peradaban Islam pada Pemerintahan Bani Umayyah yang disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI. Baik, menurut pendapat saya, materi yang dipaparkan oleh beliau sudah sangat jelas dan bisa menambah wawasan saya terhadap perkembangan peradaban pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Sedikit review dari saya. Masa kekhalifahan Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak semula Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Selain itu, ia mendapatkan dukungan yang kuat dari Suriah dan keluarga dari Bani Umayyah. Ia merupakan seorang administrator yang sangat bijaksana dalam menempatkan para pejabat-pejabatnya, serta memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan sejati. Untuk para khalifah yang memimpin Bani Umayyah, yang pertama ada Muawiyah I atau yang dikenal sebagai Muawiyah ibnu Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Yang kedua Yazid I atau Ibnu Muawiyah pada tahun 60 Hijriah atau 680 Masehi. Yang ketiga Marwan I atau Ibnu Hakam pada tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi. Yang keempat Abdul Malik atau Ibnu Marwan pada tahun 65 Hijriah atau 685 Masehi. Yang kelima ada Muawiyah II atau Ibnu Yazid pada tahun 66 Hijriah atau 686 Masehi. Yang keenam Al-Walid I atau Ibnu Abdul Malik pada tahun 86 Hijriah atau 705 Masehi. Yang ketujuh ada Sulaiman atau Ibnu Abdul Malik pada tahun 96 Hijriah atau 715 Masehi. Yang kedelapan adalah Umar Ibnu Abdul Aziz pada tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi. Yang kesembilan Yazid II Ibnu Abdul Malik pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. Yang kesepuluh ada Hisham Ibnu Abdul Malik pada tahun 105 Hijriah atau 724 Masehi. Yang ke-11 ada Al-Walid II atau Ibnu Yazid II pada tahun 125 Hijriah atau 743 Masehi. Yang ke-12 adalah Ibrahim Abdul Al-Walid II pada tahun 126 Hijriah atau 744 Masehi. Yang ke-13 adalah Marwan II atau Ibnu Muhammad pada tahun 127 Hijriah sampai 123 Hijriah atau 744 Masehi sampai 750 Masehi. Dalam pola pemerintahan Bani Umayyah, yang pertama ada ibu kota dipindah dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua berubahnya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki hidaritis. Yang ketiga khalifah yang terkenal fanatik kearabannya. Yang keempat, kehidupan keluarga Muawiyah yang bergelimang harta dan terisolasi dari masyarakat. Untuk organisasi pemerintah Bani Umayyah ada An-Nizamus Siyasi atau organisasi politik. Yang kedua An-Nizamul Idari atau organisasi tata usaha negara. Yang ketiga An-Nizamul Harbi atau organisasi pertahanan. Yang keempat An-Nizamul Ma'il atau organisasi keuangan. Yang kelima An-Nizamul Qadar atau organisasi kehakiman. Keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah itu yang pertama Khalifah Abdul Malik dalam bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan umum.
Yang kedua, Abdul Aziz bin Marwan yang membuat alat pengukur sungai Nil, membangun jembatan, dan memperluas Masjid Jami Amr bin Ash. Yang ketiga, Hajjaj bin Yusuf. Beliau melakukan perbaikan sistem irigasi dengan mengalirkan air sungai Tigris dan Eufrat ke seluruh pelosok Irak sehingga kesuburan tanah pertanian terjamin. Selanjutnya, Al-Walid. Beliau mensejahterakan rakyat untuk mendapatkan perhatian yang besar. Beliau mengumpulkan anak yatim, memberikan mereka jaminan hidup, dan menyediakan guru untuk mengajar mereka. Selanjutnya ada Umar bin Abdul Aziz. Beliau melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Tanah-tanah atau harta lain yang pernah diberikan kepada orang tertentu dimasukkannya ke dalam Baitul Mal. Beliau juga melakukan pemecatan terhadap pejabat-pejabat yang sewenang-wenang dan pajak yang dipungut dari orang Nasrani dikurangi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.